Halo para penikmat taktik sepak bola. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah sebuah anomali taktis yang super menarik di grup G, yaitu hasil imbang tanpa gol antara Belgia dan Iran. Gimana ceritanya tim bertabur bintang gagal ngebongkar pertahanan lawan yang super disiplin? Kita bakal ulas struktur, statistik, dan keputusan-keputusan krusial di atas lapangan hijau. Nah, buat menu taktis kita kali ini, kita bakal mulai dari melihat dominasi tanpa hasil, lanjut ke kebuntuan lini depan Belgia, terus kita bahas tembok tebal pertahanan Iran, dan ditutup dengan bencana transisi. Semuanya kita kupas pakai pendekatan berbasis data, biar kita tahu persis kenapa setan merah gagal mengamankan kemenangan krusial ini. Let's go! Oke, kita masuk ke poin pertama, dominasi tanpa hasil. Kalau kita bicara penguasaan bola, Belgia tuh benar-benar pegang kendali ritme permainan. Tapi hasil akhirnya di depan gawang, 0 besar teman-teman. Coba kalian bayangin angka krusial ini, 69. Ya, secara kumulatif, Belgia sekarang udah ngelepasin 69 tembakan di kancah Piala Dunia berturut-turut tanpa mencetak 1 gol pun. Gila kan? Coba resapi sebentar realita itu. Ini sih bukan sekedar nasib buruk ya. Ini murni sebuah anomali statistik yang brutal banget buat tim dengan daya serang kelas dunia seperti mereka. Mari kita bedah lebih dalam efektivitas serangannya. Khusus di laga lawan Iran ini aja, Belgia nyatetin 23 tembakan. Dari tumpukan peluang itu, nilai expected goals atau XG mereka itu nyentuh angka 1,82. Buat kalian yang ngerti probabilitas sepak bola, XG segitu tuh normalnya udah garansi hampir 2 gol mutlak loh. Tapi realitanya tetap 0. Gagal ngubah XG jadi gol aktual ini jelas jadi sumber frustrasi yang luar biasa buat manajer Rudi Garcia. Lanjut ke poin kedua, kita bahas kebuntuan lini depan mereka. Ini benar-benar masalah finishing atau penyelesaian akhir yang bikin Belgia lumpuh total di area final third. Padahal ya, kalau kita lihat secara taktis, suplai bola dari lini tengah tuh ngalir lancar banget. Leandro Trossard main apik sebagai kreator utama, sukses bikin 6 peluang krusial. Terus ada Kevin De Bruyne yang distribusinya jalan terus, nyumbang 3 peluang dari 34 umpan di sepertiga akhir lawan. Terus, masalahnya di mana? Jawabannya ada di ketiadaan Jeremy Doku yang absen karena sakit. Tanpa Doku, Belgia benar-benar kehilangan elemen eksplosif dan akselerasi krusial. Kecepatan Doku itu loh kunci utama yang sangat mereka butuhkan buat ngebongkar low block Iran yang super rapat dan terorganisir. Nah, ngomongin soal eksekusi, poin krusialnya bermuara pada sang ujung tombak. Romelu Lukaku sekarang udah ngelewatin 8 pertandingan Piala Dunia berturut-turut tanpa bikin gol. 8 laga loh, ini paceklik luar biasa, yang kalau ditarik mundur tuh udah kejadian dari turnamen tahun 2018. Mengingat dia kembali dipercaya jadi starter buat ngedobrak pertahanan lawan, jujur aja, tumpulnya penyelesaian akhir Lukaku di momen-momen penentu ini jadi sorotan yang sangat tajam. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tembok berpengalaman. Karena jujur aja, di balik kegagalan Belgia, ada sebuah mahakarya kedisiplinan taktis dari Iran yang pantas banget kita apresiasi. Ingat ya, sepak bola itu dimainkan 2 tim, dan kita harus objektif memuji defensive masterclass dari Iran ini. Fakta menarik nih, mereka menurunkan rata-rata usia starting 11 32 tahun dan 181 hari. Susunan pemain ini adalah yang tertua di panggung Piala Dunia sejak tahun 1966. Tapi tunggu dulu, usia di sini bukan kelemahan. Justru mereka pakai jam terbang dan kematangan emosional ini buat gak panik di bawah tekanan. Mereka merapatkan barisan, rela jatuh bangun ngeblok tembakan, dan berhasil netralisir ancaman Belgia di dalam kotak penalti dengan ketenangan yang absolut. Pastinya, sebuah clean sheet mustahil terwujud tanpa pahlawan sejati di bawah Mister Gawang. Thibaut Courtois di penampilan ke-17-nya di Piala Dunia bikin penyelamatan fenomenal dari ancaman berbahaya Kanani dan Taremi. Tapi di ujung lapangan yang lain, Alireza Beranvan juga main di level elit yang sama tingginya. Refleks tangguhnya berkali-kali matahin peluang dari De Kuyper dan De Bruyne. Penampilan Beranvan ini benar-benar jadi pilar yang ngukuhin mental pertahanan Iran sampai peluit panjang dibunyikan. Terakhir, yang keempat, ini krusial banget. Bencana transisi. Kita bakal lihat gimana cerdiknya Iran mengeksploitasi celah di balik garis pertahanan tinggi Belgia. Jadi, Iran ini nggak cuma pasif nunggu diserang aja. Mereka jeli banget ngebaca kelemahan pas Belgia lagi ngelakuin transisi negatif, alias momen pas perpindahan dari menyerang ke bertahan. Di menit ke-25, pertahanan Belgia kecolongan lewat skema tendangan bebas cerdik yang diselesain Mehdi Taremi. Memang, Belgia beruntung banget VAR ngebantalin gol itu karena offside tipis.
Tapi, petaka sesungguhnya kejadian di menit ke-66. Blunder back pass fatal dari Nathan Ngoy ngasih ruang tembak terbuka buat Taremi. Hasilnya, Ngoy terpaksa bikin pelanggaran profesional dan langsung diganjar kartu merah. Laga ini tuh jadi contoh sempurna gimana satu kesalahan kecil di masa transisi bisa ngancurin keseluruhan game plan yang udah dirancang matang. Kondisi ini pada akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan provokatif. Tanpa kemenangan di 4 laga Piala Dunia berturut-turut, mampukah Rudi Garcia nemuin formula ajaib buat ngatasin krisis penyelesaian akhir Belgia ini? Ya, secara metrik dominasi mereka memang menang telak. Tapi ingat, tanpa konversi peluang di sepertiga akhir lapangan, persentase penguasaan bola tuh cuma sekedar ilusi belaka, teman-teman. Perubahan taktis apa nih yang mendesak buat diambil Garcia di pertandingan grup G berikutnya? Coba kalian pikirin. Terima kasih udah ikut bedah taktik bareng saya hari ini, dan mari kita nantikan babak selanjutnya dari teka-teki taktis ini.